kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai biaya dalam pembiayaan kesehatan. Saya sendiri, Tiara Aniska, akan membuka awal dari penjelasan ini. Sebelum itu, tolong di subscribe dan komen di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan awal materi dari biaya dalam pembiayaan kesehatan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan dan mengapa kesehatan itu sangat penting. Jadi, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung suatu pembangunan ekonomi serta memiliki upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang akan meningkatkan kualitas sumber daya. Masyarakat terhadap kesehatan, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah penyelenggaraan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat prinsipnya mengutamakan pelayanan promotif dan pelayanan preventif. Pelayanan kesehatan masyarakat prinsipnya mengutamakan pelayanan promotif dan pelayanan preventif. Nah, kira-kira definisi pelayanan kesehatan promotif dan pelayanan kesehatan preventif itu apa ya? Jangan kemana-mana, tetap This is my kingdom come. This is my kingdom come. Who you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts. Biaya atau cost adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Biaya merupakan nilai dari sejumlah input atau faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau output. Dalam bidang kesehatan, produk yang dihasilkan adalah jasa pelayanan kesehatan. Misal di rumah sakit, produk outputnya adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi, kamar bedah, dan lain-lain. Kemudian, pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Sistem kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan adalah penataan sumber daya keuangan yang mengatur penggalian, pengalokasian, dan membelanjakan biaya kesehatan dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian pemakai jasa pelayanan. Biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dari batasan biaya kesehatan yang seperti ini segera dipahami bahwa pengertian biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Nurlisma, Fira Novitasari, Nita Marlinda, dan Rosmalinda. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. Kalau biasanya kita ketahui kan bahwa sumber pembiayaan itu cuma dari pemerintah saja. Nah, sebenarnya itu ada 4. Yang pertama ya dari sumber pemerintah, yang kedua dari swasta, yang ketiga itu dari masyarakat. Dia bisa dalam bentuk fee for service dan juga asuransi. Yang keempat itu ada dari sumber lainnya seperti dari dana hibah dan juga dari pinjaman luar negeri. Nah, adapun pembiayaan kesehatan setiap negara pasti berbeda-beda kan? Nah, artinya dari negara Indonesia dengan negara lain pasti berbeda. Secara garis besar itu ada 2. Yang pertama bersumber dari anggaran pemerintah. Artinya setiap pembiayaan itu ditanggung oleh pemerintah dan tidak terdapat pada milik yang swasta. Contohnya seperti BPJS. Yang kedua itu bersumber dari sebahagiannya itu dari masyarakat. Yang artinya masyarakat wajib membayar iur ketika mereka menerima pelayanan kesehatan. Contohnya seperti kita pergi ke klinik swasta ataupun ke klinik kita katakan. Nah, ketika kita berobat itu pasti kita membayar sendiri. Adapun pembiayaan di tingkat kabupaten ataupun kota itu ada 2. Yang pertama yang bersumber dari pemerintah, yang kedua dari non pemerintah. Nah, dari pemerintah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dari pusat, dari provinsi, kabupaten atau kota. Nah, misalkan dari provinsi nih, berarti yang mengalokasikan pembiayaan untuk kesehatan atau untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berarti dari wali kota ataupun dari gubernur. Adapun pembiayaan yang bersumber dari lainnya itu seperti pembiayaan kesehatan dari TNI atau Polri, bisa dari kementerian, bisa juga dari BUMN atau BUMD, dan juga dari subsidi premi PNS. Yang kedua itu adalah dari non pemerintah. Nah, dari non pemerintah itu bisanya pelayanan kesehatan milik swasta, juga bisa dari yayasan atau lembaga swadaya masyarakat, dan bisa berupa donor, artinya suntikan dana atau biaya dari luar. Adapun pembiayaan di tingkat kabupaten ataupun kota itu ada 2. Yang pertama yang bersumber dari pemerintah, yang kedua dari non pemerintah. Nah, dari pemerintah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dari pusat, dari provinsi, kabupaten atau kota. Nah, misalkan dari provinsi nih, berarti yang mengalokasikan pembiayaan untuk kesehatan atau untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berarti dari wali kota ataupun dari gubernur. Adapun pembiayaan yang bersumber dari lainnya itu seperti pembiayaan kesehatan dari TNI atau Polri, bisa dari kementerian, bisa juga dari BUMN atau BUMD, dan juga dari subsidi premi PNS. Yang kedua itu adalah dari non pemerintah. Nah, dari non pemerintah itu bisanya pelayanan kesehatan milik swasta, juga bisa dari yayasan atau lembaga swadaya masyarakat, dan bisa berupa donor, artinya suntikan dana atau biaya dari luar. Untuk lebih jelasnya silahkan ya teman-teman lihat pada layar berikut ini.
tentang macam-macam biaya kesehatan. Secara umum, biaya kesehatan itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada biaya pelayanan kedokteran, yang kedua ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Oh ya teman-teman, udah pada tahu apa beda antara biaya pelayanan kedokteran dengan biaya pelayanan kesehatan masyarakat? Baik, langsung saja kita simak penjelasan dari saya berikut ini. Oke, yang pertama tadi, biaya pelayanan kedokteran adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Adapun mekanisme pembiayaan secara sederhananya itu ada dua macam. Yang pertama, pembayaran secara tunai, yaitu mekanisme pembiayaan yang diterapkan mengikuti mekanisme pasar. Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan kedokteran diharuskan membayar tunai pelayanan yang diperolehnya. Pembiayaan kesehatan ini dikenal dengan fee for service. Yang kedua, ada pembayaran secara di muka, yaitu bentuk lain yang banyak diperlukan ialah melalui sistem pembayaran di muka atau prepayment, yang lazimnya banyak dilakukan melalui program asuransi kesehatan atau health insurance. Nah, yang selanjutnya teman-teman yaitu yang kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Tentunya teman-teman sudah pada tahu apa itu pelayanan kesehatan masyarakat ya. Oke, jadi biaya pelayanan kesehatan masyarakat itu biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah berbagai jenis penyakit. Adapun mekanisme pembiayaannya juga ada dua. Yang pertama, ada mekanisme pembiayaan secara sentralisasi, yaitu semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sesuai dengan hierarki pemerintah yang berlaku. Kemudian disalurkan secara berjenjang ke institusi untuk diserahkan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada mekanisme pembiayaan secara desentralisasi, yaitu semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah daerah pula dari sistem pemerintah yang dianutnya. Jadi, peranan pemerintah daerah ini dapat dibedakan menjadi dua. Dan tahu teman-teman itu apa? Ya, itu ada otonom dan semi-otonom. Nah, beda otonom dan semi-otonom adalah kalau otonom itu tanggung jawab pemerintah daerah adalah sepenuhnya yang termasuk menentukan kebijakan. Sedangkan yang semi-otonom ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah bersifat terbatas karena lazimnya sepanjang yang bersifat kebijakan itu masih mendapatkan pengaturan dari pemerintah pusat. Demikian teman-teman penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Merlinda, anggota dari kelompok 2, ingin memaparkan presentasi sambungan dari teman saya, yaitu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu syarat-syarat pokok pembiayaan kesehatan. Mari kita simak yang saya jelaskan berikut ini. Syarat pokok pembiayaan kesehatan yaitu suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat pokok, yaitu yang pertama adalah adanya jumlah yang bagaimana, yaitu
tersedianya dana dalam jumlah yang cukup. Artinya, membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan. Nah, dan yang kedua adanya penyebaran. Penyebaran yang seperti apa? Penyebaran seperti mobilisasi dana kesehatan yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan yang ketiga adanya pemanfaatan. Pemanfaatan alokasi dana pelayanan kesehatan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu syarat pokok pembiayaan yang kami paparkan itu ada 3. Dan yang pertama adanya jumlah. Dan yang kedua adanya penyebaran. Dan yang ketiga adanya pemanfaatan. Berarti syarat pokok pembiayaan ada 3. Kemudian kita sambung untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal, yakni adanya peningkatan efektivitas dan peningkatan efisiensi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pemaparan selanjutnya, yaitu fungsi pembiayaan kesehatan. Pasti teman-teman di sini sudah tahu apa itu fungsi pembiayaan kesehatan, dan saya akan memaparkannya beberapa. Yang pertama adalah adanya penggalian dana. Nah, penggalian dana yang seperti bagaimana? Yaitu penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP. Penggalian dana ada 2, yaitu UKM dan UKP. Selanjutnya yang kedua yaitu pengalokasian dana. Pengalokasian dana yang seperti apa? Nah, seperti alokasi dana dari pemerintah dan alokasi dana dari masyarakat. Dan yang ketiga adanya pembelanjaan. Pembelanjaan itu adanya pembiayaan kesehatan dari pemerintah, pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial, dan pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Yang baik kita tarik kesimpulan, yaitu fungsi pembiayaan kesehatan yang kami paparkan ada 3, yaitu penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Baik, cukup di sini. Hanya ini yang dapat kami paparkan dari fungsi dan dari syarat pokok. Saya sendiri Nita Marlinda, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rosma Winda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, itu tentang masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya penyelesaiannya. Di sini ada 5. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bersama, di banyak negara, terutama negara yang berkembang, pelayanan kesehatan yang tidak memadai diakibatkan rendahnya kesadaran pentingnya arti kesehatan, sehingga tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana berkisar 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Dan yang kedua, adanya penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan, padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi,
dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara terutama biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat itu ada pengolahan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tidak tersedia amat terbatas, penyebaran dana pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun, jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengolahannya belum sempurna. Yang kelima, ada biaya kesehatan yang makin meningkat. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi secara operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di komen dan subscribe.